Dulu Intel terkenal dengan efisiensi daya yang rendah dengan performa yang powerful. Sekarang malah AMD yang mulai seperti itu. Iya loh, dulu AMD itu terkenal dengan TDP yang gede, bahkan bagi sebagian banyak orang di zamannya, bahkan para sesepuh juga, itu pada ngindarin seri AMD karena kalau kata mereka itu susah laku. Tapi kan sekarang udah beda ya. Sekarang tuh orang-orang udah pada tahu dengan Ryzen, udah pada tahu dengan AMD, apalagi seri RX yang terbaru, dan juga prosesornya itu orang-orang harusnya sih sekarang udah pada tahu untuk di kalangan anak mudanya ya. Jadi di sini kita diberi kesempatan oleh AMD Indonesia untuk mereview prosesor AMD 9000 series. Jadi ini adalah AMD Ryzen 5 9600X yang kalau dibandingkan dengan si kompetitornya yaitu si Intel Core i5 Gen 14, ini selisih TDP-nya jauh banget. 9600X ada di 65 watt, sedangkan si Core i5 14600K ada di 181 watt dengan performa yang mirip-mirip. Ingat ya, ini mirip-mirip, malahan harganya ini bisa terbilang lebih murah si AMD coy. Itu semua berkat teknologi terbaru dari AMD yaitu Zen 5 yang memberi peningkatan game dan kinerja single thread, namun masih mengikuti Intel dalam hal aplikasi threaded berat. Secara keseluruhan memberikan peningkatan kinerja dari generasi sebelumnya, tetapi memiliki TDP 40% lebih rendah dari pendahulunya. Jadi lebih adem, lebih irit dan cepat ya kan. Untuk spesifikasi singkat di atas kertas dari prosesor ini memiliki 6 core 12 thread dengan boost clocknya di 5,4 GHz dan TDP sebesar 65 watt. Dan prosesor ini juga memiliki VGA bawaan yaitu AMD Radeon Graphics dengan 2 core count 2600 mAh. Ya cukup lumayan lah untuk menampilkan display yang pastinya udah support untuk Type-C display ya kan. Dan kalau dibandingkan dengan si Core i5 14600K, jelas si Intel lebih unggul di bagian core thread-nya. Soalnya kan dia lebih banyak. Cuman ya TDP-nya lebih besar. Selain itu untuk prosesor jajaran Gen 5 sudah mendukung beberapa fitur diantaranya yaitu AMD Expo teknologi, USB 3.2 hingga 10 GB per second, support PCI Express 5.0, NVMe Gen 5, RAM maksimalnya di 192 GB DDR5 5600 mAh dengan dukungan ekosistem AI. Kalau kita bandingkan dengan seri Zen 5 lainnya yang versi desktop, ini jelas kalau Ryzen 5 9600X ada di posisi paling bawah karena harganya ya murah ya kan. Untuk pengetesan benchmark kali ini kita menggunakan motherboard dari ROG Strix B650A Gaming Wi-Fi dengan prosesor yang kita gunakan kali ini yaitu Ryzen 5 9600X dan CPU cooling kita pakai dari Sites Kotetsu Mark II yang cuma pakai 4 HPP. Ingat loh, ini 4 HPP. Kenapa saya berani pakai ini? Karena ya dia punya TDP yang cukup rendah ya gitu kan. Lalu RAM-nya kita pakai Trident Z5 Neo 2x16 GB DDR5 dengan kecepatan 6000 mHz. Itu dengan syarat mengaktifkan XMP. Terus itu VGA-nya kita pakai RX 7900 XT yang udah pernah kita bahas. Kalau kalian penasaran dengan videonya bisa aja mampir ke situ. Lalu untuk testingnya di sini kita pakai dua settingan, yaitu dengan settingan PBO auto dan PBO manual. Dengan settingannya kira-kira beginilah untuk detailnya. Di pengetesan PBO auto mendapatkan skor Cinebench R20 di 6451, sedangkan untuk PBO manual kita dapat skor Cinebench R20 di 6856 PTS. Begitupun di Cinebench R23 untuk PBO auto dapat skor multicore 16231 PTS, sedangkan PBO manual dapat multicore di 17909 PTS. Untuk single core dari Cinebench R23, PBO auto mendapatkan skor di 2175, sedangkan untuk PBO manual dapat di 2185 PTS. Untuk peningkatannya ini terbilang cukup ngaruh dan menurut saya ini adalah settingan yang paling ideal untuk di spek yang kita gunakan kali ini. Jadi untuk settingan seperti inilah yang akan kita uji semua nantinya. Mungkin sebenarnya untuk settingan PBO ini bisa dimaksimalin lagi. Cuman menurut saya ini udah paling oke lah untuk di pengetesan saya ini ya. Soalnya udah dicoba dinaikin sedikit, dia tiba-tiba blue screen atau nge-crash gitu kan. Lalu untuk perbedaan temperatur di settingan PBO manual
manual maupun auto saat tes running Cinebench R20, ini perbedaannya cukup ngaruh ya. Kurang lebih bisa beda 10 derajat Celcius. Begitupun di PGX powernya yang selisihnya nggak begitu jauh sebenarnya, di 92 watt untuk PBO auto, sedangkan untuk PBO manual bisa hingga 105 watt. Mungkin kalau kita pakai IO cooling 240 mm, mungkin suhunya bisa lebih di-handle lagi dan performanya tentu bakalan naik ya kan dari settingan PBO-nya. Selanjutnya kita tes beberapa aplikasi yang biasanya dibutuhkan untuk render menggunakan prosesor. Yang pertama kita tes Blender BMW, itu membutuhkan waktu 1 menit 6 detik. Next yaitu kita tes 3D Mark CPU Profile. Di sini kita mendapatkan skor di maximum threads, kita dapat skor di 7862, 16 threadnya dapat di 7818. Begitupun seterusnya hingga satu thread dia dapat di 1211. Lalu kita tes Adobe Premiere Pro 2020, render aja tanpa ekspornya ini. Untuk video polosannya ini kita pakai 1080p dengan durasi 1 menit. Ini cuma pakai efek warp stabilizer yang biasanya saya pakai untuk ngedit, itu butuh waktu menstabilkan ya di kisaran 1 menitan. Lalu untuk tes render preview, karena ini benar-benar memakan CPU usage banget, dan untuk hasilnya dia membutuhkan waktu sekitar 40-an detik aja di video 1080p berdurasi 1 menit gitu kan, dengan efek warp stabilizer. Dan ketika kita coba untuk render export, dia hanya membutuhkan waktu 52 detik untuk video berdurasi 1 menit 1080p. Yang berikutnya ialah kita bandingkan prosesor ini dengan pendahulunya. Namun sayangnya di sini saya tidak memiliki prosesor Core i5 14600K. Namun bakalan kita sandingkan dengan beberapa prosesor yang pernah kita coba, yaitu diantaranya Core i7 12700K, Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 7 5800X3D, dan Ryzen 5 8600G. Untuk perbandingannya kalian bisa lihat di tabel berikut. Di sini bisa kita lihat untuk Ryzen 5 9600X ini kurang lebih mirip-mirip sama si Ryzen 7 7800X3D dengan skor yang kurang lebih mirip-mirip ya. Begitupun untuk di segala pengetesan, mulai dari Cinebench R20, R23, 3D Mark CPU Profile, rata-rata Ryzen 5 9600X ini performanya mirip-mirip sama si Ryzen 7 7800X3D. Sepertinya AMD ingin membunuh generasinya sendiri, yaitu prosesor Ryzen 7 7800X3D yang memiliki teknologi chipsets terbaru dari mereka gitu kan, dengan harga yang selisih cukup jauh, yaitu selisihnya kalau nggak salah sih 2 juta, lebih murah malahan. Nah, jadi itu dia perbandingan performa dari beberapa prosesor yang pernah kami coba. Dan sebagai gambaran, kita sandingkan performanya dengan si Core i5 4600K dan beberapa prosesor lainnya. Ini datanya dari website hardwarezone.com ya, bukan pengetesan saya pribadi. Ini di pengetesan gaming 1080p, itu bisa dibilang performanya mirip-mirip si Core i5 14600K, namun dengan konsumsi daya yang jauh lebih rendah, yang perbedaannya bisa hingga 2 kali lipatnya cuy. Lebih irit nggak tuh? Berikutnya yaitu seperti biasa kita tes performa gamingnya, terutama untuk game CPU bound banget. Di sini kita pakai GPU dari Radeon RX 7900 XT yang seharusnya ini VGA udah paling mantep untuk libas semua game. Namun di sini kita tes semua game di settingan 1080p aja pastinya. Yang pertama yaitu kita tes game Valorant di settingan 1080p low. Untuk average yang didapat yaitu 510 fps dengan maksimumnya itu 724 fps dan minimumnya yaitu 315 fps. Selanjutnya untuk game Wukong di 1080p very high, untuk average yang didapat yaitu 63 fps, lalu maksimumnya ada di 74 fps dan minimumnya 49 fps. Terus itu untuk game Cyberpunk 2077 di settingan 1080p low, untuk average-nya yang didapat yaitu 223 fps dengan maksimum fps yaitu 319 fps dan minimumnya di 91 fps. Nah, jadi itu dia untuk performa dari AMD Ryzen 5 9600X dengan performa yang cukup memukau, namun dengan konsumsi daya yang lebih irit dari generasi sebelumnya, bahkan dari kompetitornya yaitu si Intel Core i5 14600K yang memiliki TDP hingga 181 watt, namun sepertinya untuk prosesor ini masih bisa menyentuh di 100-an watt. Itu karena kita menggunakan PBO manual, jadi untuk konsumsi wattnya emang dinaikin sedikit, tapi ya nggak masalah ya kan, karena ini baru overclock
rocking simpelnya aja. Namun masih bisa mendapatkan performa yang cukup masif ya kan, cukup lumayan lah. Tapi sebenarnya itu kan untuk full loadnya nih, karena saat kita tes game misalnya Wukong di settingan 1080p very high, dia cuma menggunakan 22% penggunaan CPU-nya di temperaturnya yang hanya 85an derajat Celcius. Sedangkan untuk game Valorant di settingan 1080p low, untuk temperaturnya hanya 67 derajat Celcius dengan penggunaan CPU USEC hanya 39%. Yang berarti untuk keperluan produktivitas maupun gaming itu masih bener-bener irit untuk konsumsi dayanya. Ya nggak nyampe lah sampai 100an watt gitu kan. Bisa sampai segitu karena kita tes Cinebench R23. Jadi untuk CPU USEC-nya bisa kepake hingga 100% loadnya coy. Menurut saya untuk perbandingan dari generasi sebelumnya yang saya baca dan saya ketahui, itu lompatannya nggak begitu jauh untuk soal performanya. Namun untuk soal efisiensi dan konsumsi daya, barulah Zen 5 ini bisa diakui. Bisa dibilang ini adalah peluang emas untuk AMD menyalip lebih jauh dari kompetitornya, yaitu si kubu biru ya kan. Katanya juga si Intel mau dibeli sama Qualcomm ya. Ditambah lagi umur soket AM5 itu diklaim AMD bakalan bertahan lama, bisa lebih dari 2027 mendatang. Ya ini terbukti sih dari generasi AM4 yang masih eksis hingga tahun ini. Lalu untuk masalah harganya, AMD Ryzen 5 9600X ini dibanderol dengan harga Rp4.990.000. Ya kita anggap aja ini di harga 5 juta ya. Untuk harga segitu sih kayaknya lebih diperuntukkan bagi kaum antusias. Namun ini lebih disarankan ketimbang memilih Intel generasi ke-13 maupun Intel generasi ke-14 karena isu yang beredar saat ini yang lagi ramai-ramainya nih. Jadi ya kalau mau ambil amannya sih tetap AMD 9000 series ini sih yang jadi pilihan terbaik ya kan. Oke lah, jadi itu dia pembahasan singkat mengenai AMD Ryzen 5 9600X. Maaf jika ada kesalahan kata maupun fakta. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share. And say goodbye. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.